Recording in progress. Bapa, siang ini kami datang kepada Engkau. Biarlah pujian ini bukan sekedar kami nyanyikan, tetapi kerinduan kami. Sampai akhir hidup kami menyembah Engkau, memuji, menyembah Engkau. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tapi kami sadar kami lemah, kami rapuh, kami rentan. Kami perlu anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Sekali lagi anugerah-Mu lagi, anugerah-Mu lagi. Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Tetapi kami rindu terus mengiring Engkau. Bukan hanya di waktu-waktu yang kami suka, tetapi di seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya kami mohon topanglah kami. Tolong kami. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami bisa beribadah, dan semua karena anugerah-Mu juga yang menarik kami. Anugerah-Mu juga yang melayakkan kami. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, topang setiap kami, berikan hikmat setiap kami, sehingga semua kami dituntun untuk mengerti kebenaran firman Allah. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh kelemahan dan kekurangan ini Tuhan, topang dengan anugerah-Mu. Sehingga semua kami siang ini diberkati oleh firman Allah, dikuatkan oleh firman Allah, tetapi juga diubahkan oleh firman Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom semua. Puji Tuhan. Saya minta maaf kalau suara saya agak bindeng-bindeng bagaimana. Karena ini saudara kecapean kayaknya saya Bapak Ibu. Jadi hari Senin tuh hujan gitu. Jadi hujan deras ya. Kalau di daerah saya mulai jam 5 pagi sampai jam 8. Sini juga. Oh, saya pikir tempat saya yang paling berdosa saudara. Sehingga hujannya itu 3 jam dan dilimpahkan air itu luar biasa begitu. Nah saudara, kemurahan Tuhan lah ya. Tapi pagi saya ada pelayanan jam 7. Saya kan di pasar Krukasi itu. Jadi depan itu tergenang saudara. Bingung ya apa ini pakai payung. Orang-orang pasar kan pasti pasang apa itu, tenda-tenda. Tendanya keisi air ini loh. Jadi kan payung kan sulit. Lewat ada orang gini, wah airnya keluar, saya basah semua. Ya terus mau ganti di mana? Wong saya khotbah di perusahaan itu, satu perusahaan gitu ada PD-nya saya khotbah, jadi kering di badan Bapak Ibu. Jadi pulang itu langsung, kok sumber ya. Nah itu sudah ruangannya AC, sudahlah. Ya, jadi seminggu ini memang ada pelayanan ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama dari Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, tapi kita bacanya sampai ayat 4 aja. Ya, kita bacanya sampai ayat 4. Lord teach us to pray. Ya, Tuhan tolong saya, ajar saya untuk berdoa. Mari kita baca sama-sama. Kita sudah ada di depan. Bapak Ibu kita baca bersama ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Ini sampai ayat yang kedua. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayat 3 dan 4. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke, sampai di situ ya Bapak Ibu. Ya, pembacaan kita. Karena kita sudah terbiasa ada lanjutannya. Ya kan? Dan bebaskanlah kami, jangan membawa kami menjauh, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini kalau hafal doa Bapa kami, kok pendek Pak Lukas? Ya inilah versi Injil Lukas.
dia lebih pendek. Tius lebih panjang. Gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang gak rajin berdoa? Yang gak usah dijawab ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Satu kali melihat Yesus berdoa, lalu murid-muridnya meminta untuk diajar berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Siapa di sini yang nggak bisa berdoa? Sebetulnya bukan nggak bisa, tapi takut kalau doa di depan. Betul ya? Kalau disuruh kan, nah ya, satu kali saya kan jadi gembala, baru pertama kali jadi gembala. Jadi ya gak memikirkan, saya pas kebaktian semangat Bapak Ibu. Terus ada jemaat saya itu, ya anggap aja namanya itu Lukas gitu. Jadi nih mau firman saya langsung, kan tutup mata saya. Nanti saya undang Bapak, siapa ya namanya, Lukas gitu aja. Lukas untuk maju ke depan berdoa. Musiknya kan main. Saya penyembahan aja. Puji Tuhan, haleluya gitu. Kok nggak maju-maju? Terus saya buka mata loh. Bapaknya udah nggak ada. Saudara tahu? Yang belakang ngomong, Pak, kebaktian bubar. Pak Lukas, orangnya pulang lari Pak. Gitu. Waduh saudara, sejak itu dia nggak ikut ibadah lagi. Wah, saya nyesel lah. Sejak itu saya mengubah. Yang pertama yang saya lakukan di gereja itu adalah, satu, kalau mau nunjuk doa, tak tanya dulu. Nanti bisa nggak doa untuk firman Tuhan? Nah, dia ngomong, enggak Pak, jangan dipaksa. Iya. Tuh. Yang kedua yang saya lakukan adalah mengajar jemaat saya. Saya bikin lembaran Bapak Ibu. Apa itu doa? Kemudian lembaran kedua, contoh-contoh doa. Nah, doa untuk firman, doa untuk pujian, doa untuk makan, doa untuk kerja, bla 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 ya. Saya bikin lah. Kemudian saya ajar. Beberapa orang dikumpulin, diajar. Nah, sekarang udah berani semua. Ya. Nah, pertama-tama saya suruh doa sambil gemeter kan baca teks. Nah, ya. Loh ya, saudara, bahkan ada jemaat saya itu kalau sambutan aja seperti doa. Lah itu. Kenapa ya? Karena gak biasa di mimbar gitu. Ya, saudara, tapi sebetulnya kita semua bisa berdoa. Setuju? Ya. Kok gak disetujui ini? Setuju? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya apakah betul? Perhatikan baik-baik. Apakah betul murid-murid minta diajar berdoa? Kelihatannya kok enggak Bapak Ibu. Ya, saya tulis di sini. Dalam konteks Injil Lukas 11 ayat 1-13 ini, pertanyaan para murid, Tuhan ajarlah kami berdoa, bukan muncul dari ketidaktahuan mereka. Gak mungkin itu. Karena para murid itu pasti tahu sebagai orang Yahudi, mereka udah terbiasa dengan tradisi doa Yahudi. Sejak kecil mereka udah pasti tahu Bapak Ibu. Karena sejak kecil orang-orang Yahudi diajarin doa-doa. Gak seperti gereja kita. Kita gak diajarin doa-doa. Doa itu kita kan niru siapa yang berdoa, Bapak Ibu menirukan doanya. Nah, betul enggak ini? Jujur, betul enggak ini? Oh, enggak pernah doa soalnya di depan soalnya ya. Yang doa di depan. Nah, seperti Samuel, Pak Kupeter ya. Saya enggak tahu Pak Yo ya. Saya enggak berani tanya sama Pak Yo ini. Saya ngikuti pendeta yang doa sebelumnya. Saya nggak pernah diajarin berdoa secara khusus. Kalau doa makan tuh gini loh, ada papa-papa, mama-mama ngajari anaknya berdoa. Enggak, ya ditunjuk aja. Karena anaknya niru, betul nggak sih? Sehingga banyak doa-doa, apalagi kalau dari gereja Pantekosta seperti saya, yang sedikit kacau-kacau. Contohnya kalau kebaktian, mau kebaktian firman, dulu kalau ada doa gini, doanya, Bapa dalam surga, ngusir setan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Selalu itu, nanti kata-kata berikutnya adalah kami tahu ada kuasa yang lain, kuasa kegelapan yang mencoba mencuri firman Tuhan. Nah, langsung diusir kan. Kami perintahkan, kami ikat, kami patahkan, dan kami perintahkan di dalam nama Yesus keluar gitu. Nah, itu kalau saya tanyakan Sakno, sudah dipatahkan, diikat, disuruh keluar. Ya apa saudara-saudara? Nangkep ya? Loh gitu loh. Tapi ya itulah kita gitu. Apakah doa seperti itu boleh? Ya boleh aja lah. Ya kita kan bisa terganggu. Bapak Ibu loh bisa nggak terkonsentrasi. Iblis bisa mencuri firman Allah? Enggak. Loh ayatnya ada kok.
Betul nggak sih? Seperti burung dia, si jahat itu mencuri firman Allah. Kapan? Ya kalau kita main HP sendiri. Kalau kita nggak serius, betul nggak sih? Pikiran kita melayang-layang loh kan gitu. Maksudnya pendoanya ya baik. Tapi puji Tuhan walaupun doanya salah, Tuhan itu mendengar nggak Bapak Ibu? Ya iyalah, Tuhan kan baik. Nah sekarang yang percaya katakan amin. Nah kalau gitu Pak Lukas, apa sih mau mereka? Sebetulnya mereka itu sudah tahu pasti doa-doa sinagog zaman Yesus. Mereka tahu Shema Yisrael, Ulangan 6 ayat 4. Itu diperkatakan setiap sabat, Shema Yisrael, Adonai Elohei Nu Echad. Aku yang hafal saudara. Saya bukan orang Ibrani ya saudara, Yahudi ya bukan. Nah kalau sahabat, mereka menyanyikan, mendoakan itu. Loh Bapak Ibu, masih ada mazmur-mazmur, pola doa harian orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu doanya 3 kali. Nah ini live ini. Tuh. Ada yang disebut doa pagi, doa asar, jam 3 sore asar. Itu memang namanya begitu. Sore, maghrib, eref, kata dasarnya. Loh gitu loh, bahasa Ibrani itu. Petang. Jadi mereka berdoa Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin mereka nggak tahu. Mereka udah besar. Kalau gitu kenapa Pak Lukas? Ya sebetulnya nggak terlalu wow. Karena alasannya udah ada di ayat 1. Perhatikan pembacaan kita. Ayat yang pertama. Tuhan pada suatu kali, saya baca dari awal aja. Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuh, tujuannya jelas. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Begitu. Saudara sangat jelas supaya kelompok mereka sama seperti murid-murid Yohanes. Loh, mereka lihat murid-murid Yohanes kok punya cara, pola doa tertentu. Pada zaman Yesus itu doa menjadi atau ritual itu menjadi apa? Identitas komunitas. Saya kasih contoh. Kalau doanya kalau doanya gini kira-kira agama apa? Doanya gini agama apa Bapak Ibu? Kau nggak jawab ya, aku sih orang masuk gak ngerti. Doa gini, ya toh. Kalau doanya selalu diawali gini, loh saudara kok tahu? Ini jadi identitas. Bayangkan kalau saya makan, terus saya ngasih tanda gini. Bukan gini, gini lagi. Ada loh. Ini apa ini? Romo ada maling itu. Oh no, orang Jawa ini. Romo, ya pastor betul, Katolik juga. Jadi Bapak Ibu, jadi identitas. Pada zaman Yesus, doa itu menjadi identitas komunitas. Yohanes punya identitas sendiri. Orang-orang Qumran punya. Eseni itu, kaum Eseni. Loh, Taurat, ahli Taurat punya doanya sendiri. Kelompok kita kok enggak? Nah Bapak Ibu, kadang-kadang doa itu akhirnya menjadi ritual saja. Saya ditanya, boleh enggak orang Kristen pakai tanda salib? Ya boleh, kalungan salib aja boleh, apalagi tanda salib. Loh, betul ya? Bapak Ibu, boleh enggak pakai tanda salib? Ya boleh. Namun kalungan salib aja saudara sudah kalungan salib saya. Cuma saja masalahnya adalah apa sebetulnya doa itu? Yesus tidak mau murid-muridnya salah dengan itu. Sehingga Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang paling penting Yesus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa doa itu maksud saya begitu. Di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ini Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan tentang apa yang harus didoakan atau ciri doa yang bagaimana, tetapi bagaimana berdoa itu. Ada esensi kebagaimanaan yang sedang Yesus ajarkan. Bukan sekedar doa dihafalkan kemudian disebutkan di gereja saya setiap kali minggu kedua, ketiga, kalau ibadah mau doa berkat, kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Saya akan ngomong setelah doa syafaat, nanti yang doa syafaat akan ngomong, kami mau berdoa demikian. Nanti sama-sama. Bapa kami yang di surga dikuduskan. Sampai hafal jemaat.
Tapi Yesus sebetulnya tidak ingin mengajarkan itu jadi pola yang hanya dihafalkan. Tapi kebagaimanaan apa itu doa itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, apa itu doa itu jauh lebih penting. Itu sebabnya Yesus menjawab dan memberikan doa Bapa kami ini. Paling tidak ada 3. Apa itu doa yang diajarkan oleh Yesus? Yang pertama ini yuk kita baca sama-sama nomor 1. 1, 2, 3. Berdoa berarti membangun relasi dengan Allah Bapa. Pertanyaan saya, saudara, ini kan sudah tahu semua. Malah ada dosen saya dulu ngomong, apa itu doa? D-nya itu duduk-duduk. O-nya omong-omong. A-nya Allah, dengan Allah. Itu saya mau protes, itu bukan doa, doda itu. Lah dengannya nggak diikut no. Ya tapi namanya pendeta ya itu kan cuma ilustrasi aja ya Bapak Ibu. Nah, duduk-duduk ngobrol dengan Allah. Lu kalau ngobrol aja masuk nggak bisa. Iya kan? Nah Bapak Ibu, jadi sebetulnya tidak ada di antara kita yang tidak bisa berdoa. Tapi takut doa di depan, itu aja. Ya kalau diminta doa di depan. Berdoa itu membangun relasi dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang esensi, yang penting yang disampaikan. Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, panggilan Bapa ini khusus memang. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ini doa itu relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya memanggil Allah sebagai Bapa. Lu mau sok Pak Lukas, apakah waktu itu, nah ini penting nih. Apakah waktu itu orang Yahudi tidak punya konsep Bapa Allah itu Bapa? Punya, saya harus jujur sama saudara. Tetapi dalam buku yang saya selidiki, nanti saya kutip 1-2 buku lah ya. Itu di dalam literatur Yahudi sejaman dengan Yesus. Doa yang non formal seperti Yesus ini tidak ada. Jadi Bapa Allah sebagai Bapa itu tidak dilakukan secara formal. Maksudnya itu ya jauh gitu loh, bukan keintiman relasi gitu. Nah Yesus berbeda. Sebetulnya kan kalau memang benar zaman Yesus itu menggunakan bahasa Aram, maka di sini itu Aba. Dan itu adalah bentuknya vokatif, panggilan Bapak Ibu. Pak itu. Kalau orang Indonesia, orang Surabaya manggil papanya, ya lihat tahunnya. Kalau zaman saya SMA itu ebes. Bes ya apa bes ngono. Gak enak yo ebes. Iya kan? Kalau zaman dulu ayah. Kalau orang Tionghoa rata-rata manggil papa, ya yang papa. Kalau saya papi. Tapi kalau surat doa jangan diganti loh ya. Papi kami yang di surga, loh gak enak. Ya. Tetapi memang itu yang digunakan oleh Yesus. Sapaan akrab yang digunakan oleh Yesus. Saya ulangi ya. Itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ini maksudnya Tuhan Yesus bukan sekedar ritual agama. Tetapi sungguh-sungguh doa itu adalah relasi pribadi kita dengan Sang Bapa. Relasi pribadi kita intim dengan Allah yang adalah Bapak saya dan Bapak saudara. Yang setuju katakan? Amin. Saudara percaya Tuhan itu Bapak saudara, amin. Nah ini yang saya kutip. Ya, ini ahli perjanjian baru, Bapak White. Ya, dia berkata begini, doa ini atau Bapa kami ini dimulai dengan sapaan yang khas dari Yesus. Makanya Aba Bapa. Pak Lukas, apakah betul Yesus pernah menggunakan kata Aba? Loh, lihat Markus itu waktu di Taman Getsemani. Ya Aba Bapa, begitu. Karena memang ada waktu itu diduga yang sangat kental. Pada masa Yesus yang digunakan bukan Ibrani, tetapi Aramaik. Maka kata Aba itu sudah biasa. Nah Bapak Ibu, ini bukanlah sapaan yang biasa dipakai dalam liturgi formal Yahudi. Mereka nggak menggunakan itu pada masa itu. Iya, penggunaannya oleh para murid Yesus menandai mereka sebagai keluarga. Nah garis bawahi, mesianis yang baru. Bapak Ibu kalau senang gitu, kalau senang ya, browsing cari bukunya ini. Ya, Joachim Jeremias, dia menulis doa tentang Yesus. Di masa itu memang sungguh-sungguh itu sebuah pendobrakan.
Biasanya Allah itu resmi, harus manggilnya ya yang terhormat gitu. Tetapi justru yang deket aja. Bapa, Aba. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukti saya nggak cukup sampai di sini. Yang kedua kalau Bapak Ibu lihat ayat 5. Ya saya nggak bisa nyiapkan ayatnya ya Bapak Ibu, tapi kalau multimedia bisa menayangkan ayatnya, bisa ditayangkan. Lukas 11 ayat 5. Nah Bapak Ibu, maka setelah Yesus menerangkan tentang doa, dia memberi perumpamaan. Ini perumpamaannya, coba kita baca ya. Nanti ini adalah yang juga menarik. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, sama-sama yuk pinjamkan kepadaku 3 roti. Next, ya ayat yang ke-6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Next. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara, kepada sahabatnya yang minta itu. Ayat yang ke-8, sekalipun ia tidak bangun dan memberikannya kepada namun karena sikapnya yang tidak malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Sudah baca semua ya? Saya tanya saudara, kira-kira ini mengajarkan apa sih? Mengajarkan apa sih? Biasanya yang saudara dengar dari pendeta? Enggak pernah dengar dari pendeta soalnya Pak Lukas. Ya. Kira-kira ini ngajarin apa sih? Biasanya ketekunan. Karena dia ngetok terus. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bisa dikembalikan ke, oh tidak apa-apa biarkan aja. Tapi sebetulnya relasi. Yesus sedang membicarakan relasi. Walaupun di situ ada penekanan kepada ketekunan, tetapi relasi itu menjadi fondasinya. Kok bisa Pak Lukas? Sederhana. Ini kenapa nanti saya akan bukti yang ketiga. Kalau doa itu relasi. Ini bukti yang kedua. Saya dekat dengan Pak Yo. Ya. Tapi dulu kan awal-awal ya nggak kenal. Halo. Saya tapi bisa tahu Pak Yo kan, betul ya? Karena Pak Yo dulu mahasiswa Amadius. Waktu pertama ketemu saya nggak tahu apa yang Pak Yo ingat tentang saya atau apa yang Pak Yo tahu tentang saya. Tapi bayangkan ya, kalau kita nggak kenal, saya nggak kenal Pak Yo, atau tahu aja di Amadius, lalu jam 12 malam saya di depan rumahnya Pak Yo tak gedok-gedok gitu. Pak Yo, mau pinjem apa? Wes ojo sing berat-berat, mau pinjem sapu gitu. Kira-kira apa yang Pak Yo buat? Iki sopo? Nangkep ya? Nah itu sebabnya saudara lihat ayat yang ke-8. Kalau di dalam Indonesia literal terjemahan, dalam bahasa Inggris semua mirip ini. Saya juga nggak nyalakan, karena memang ketekunan itu menjadi poin pentingnya ya. Tetapi tanpa fondasi relasi itu nggak bisa Bapak Ibu. Nangkep ya maksudnya. Dan Yesus sengaja menempatkan itu. Nanti sebentar kita lihat setelah ini. Ayat selanjutnya lebih jelas lagi. Jadi saudara-saudara sebetulnya Yesus ingin menekankan itu relasi. Kalau di Indonesia literal, saya bacakan ya. Ini menarik, Indonesia literal memberikan, literal itu berarti diterjemahkan dari Yunani langsung ke Indonesia. Apa adanya. Walaupun bukan berarti itu pasti benar ya Bapak Ibu. Mesti kita teliti lagi. Makanya kenapa kok kuliah teologi itu sulit. Nah itu. Katanya Pak Yo, ini kok sudah kayak S2. Ya enggak sebetulnya. Saudara. Ayat 8 itu kalau di Indonesia literal, saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, bahkan jika beda dengan ini. Setelah bangun sahabat itu tidak memberikan kepadanya. Tetapi karena sebagai sahabatnya, dan gitu kalau di sini. Dan karena rasa tidak tahu malunya, sesudah bangun sahabat itu akan memberikan kepadanya sebanyak apa yang dia perlukan. Jadi yang kedua, bukti saya itu kenapa doa relasi, bukan hanya sebutannya
Bapa kami, bukan. Tapi memang Yesus menekankan, kemudian memberikan perumpamaan pun masih menekankan relasi di sana. Kalau bukan sahabat, tidak mungkin. Saudara ketuk terus, malah bisa diteleponkan polisi, maling ini ada modus baru ini kan gitu. Ada orang datang ketok-ketok, lu jam 11 malam kirim paket. Siapa yang mau percaya? Oh, CCTV-nya beredar itu di medsos. Saya ingin memberitahu saudara, ini memang. Nah, tolong dikembalikan ke khotbah saya supaya nggak panjang-panjang nih. Ini saya kira nanti bisa ngantuk semua nih. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun perumpamaan ini mengenai sahabat yang sikapnya tidak tahu malu, mengandung ajaran tentang ketekunan, tetapi fondasinya tetap relasi persahabatan. Karena itu sahabatmu. Lah kalau bukan sahabat, saudara ketuk sampai besok sampai lusa, tunggu dulu apalagi malam-malam ini. Nah, saudara yang menarik, satu lagi ya Bapak Ibu. Saudara, jadi penekanannya itu sebetulnya di relasinya. Kemudian Yesus ngomong setelah itu, sahabat ini loh, sahabat dunia memberi kepadamu. Lalu Yesus berubah. Ayat 9, carilah engkau menemukan, mendapatkan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, menerima. Bapak mana lah gitu. Nangkep ya? Aku bukan cuma sahabatmu, tapi aku bapakmu. Aku apa? Nah, ini senang saya. Jangan terlalu ditekankan. Aku bapakmu. Kayak saudara apa? Ya, kayak bapakmu. Agak enak. Nangkep ya Bapak Ibu? Nangkep ini? Loh, yang ketiga, Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya dengan kepastian jawaban. Yang didasarkan kepada kebaikan Bapamu. Dia bukan bapaknya seorang lain. Dia Bapamu. Makanya katamu disampaikan di sana. Beda dengan doa Bapa kami tadi. Bapa, dikuduskanlah namamu. Kalau di Matius, Bapa kami yang di surga. Di sini nggak ada munya loh doa Bapa kami. Tapi Yesus tambahkan untuk menekankan Bapakmu. Doa itu bukan hanya karena ketekunanmu. Kalau doa karena kita, wah bahaya nih. Nangkep nggak sih Bapak Ibu? Di ayat ini sudah nggak ada lagi ketekunan. Nggak ada lagi kamu harus terus meminta, mencari, mengetok. Nggak ada. Tapi ketekunan jawaban doa didasarkan pada kebaikan Tuhan. Nangkep ya Bapak Ibu? Jadi sebetulnya menarik sekali. Kalau gitu apakah doa masih adalah relasi? Apakah Bapak Ibu masih mempercayai bahwa doa adalah relasi yang intim dengan Allah Bapa kita di surga? Yang percaya katakan amin. Sebentar, saya mau tanya sungguhan ini. Jadi Bapak Ibu, doa itu apa? Relasi dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang percaya boleh angkat tangan? Nah, ini percaya semua ya? Nah, pertanyaan saya satu setelah itu. Lah apa kok doa kita makin pendek? Loh apa kalau memang betul relasi kan, kita berelasi misalnya sama istri, lo makin pendek. Katanya relasi dengan Allah. Tapi kebaktian, ya saya enggak. Sekarang gereja itu bukan 1 jam saja loh saudara. Sekarang sudah 1 jam lebih. Ada yang GSCS di sini aja. Minta maaf ya. Dulu kan gitu. Saya kenal, saya tahu, bukan kenal ya. Jadi gereja 1 jam saja. Makin kesini nanti jangan-jangan ada gereja setengah jam saja. Lalu ada gereja tidak perlu hadir. Cukup kirimkan nomor rekening di sini persembahannya, saudara sudah beribadah. Loh, saya ngomong ini belum tentu nggak terjadi loh. Satu kali. Kita terlalu sibuk. Kita sampai lupa berelasi dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti yang panjang 2 jam, 3 jam, 4 jam pasti berelasi. Ya juga enggak. Tetapi doa dan seluruh ibadah kita itu relasi kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan? Lihatan di gereja-gereja hari ini. Apakah berelasi? Apakah dari tadi saudara merasa kalau saya berkhotbah ini kita sedang dengar suaranya Tuhan? Ataukah kita anggap halais ngomong Pak Lukas akarepmu gitu. Dan saudara pikiran saudara kemana-mana? Jujur aja. Waktu saudara berdoa nih, itu baru pertanyaan saya satu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kalau doa itu relasi? Kenapa
Waktu doa kita terdu dengan Tuhan di skip. Waktu telat nang kantor ini. Apalagi bahkan ya, maaf ya Bapak Ibu, dengarkan saya ini. Ini yang sering kita lakukan. Bahkan ya, kadang-kadang kita melakukan ritual supaya orang itu melihat kita berdoa. Kita melakukan sesuatu yang supaya sampai-sampai ini loh, doa itu seperti gitu doa. Contoh, makan. Siapa yang nggak pernah makan angkat tangan? Ya jangan pulang, nanti kita makan. Ini nubuat, soalnya tak dulu ada piring-piring di situ. Ya. Halo. Lu buat katanya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya kasih tahu Saudara. Nih, ya. Semua pernah makan kan? Siapa yang pernah makan di restoran, di warung atau di rumah? Nasi sudah siap, makanan sudah siap ya. Lalu Saudara berdoa kan? Seperti anak sekolah minggu, tangan dilipat, jangan terbalik, mata dilipat, tangan dibuka, ditutup. Ya. Mata dilipat, tangan ditutup. Ya apa itu ya? Mata ditutup, tangan dilipat. Lalu Saudara menundukkan kepala. Tiba-tiba saja terus ngomong, amin. Pernah enggak? Saudara cuma megang kue, segini. Amin. Tak tanyai, waktu itu lo ngomong apa sama Tuhan? Kita lo gak ngomong. Kadang-kadang kita isengin itu, itu paling enak diiringi dengan lagu mengeningkan cipta, Saudara. Lagu ini apa sih mengeningkan cipta? Wah itu, saya mesti salah. Padamu negeri penuh. Saya ingin memberitahu Saudara, jadi sebetulnya banyak kita yang gak menganggap itu relasi. Bukan cuma doa, ya puji-pujian juga. Song leadernya, lo belum tentu juga lo song leader walaupun semangat ya. Song leader semangat, untuk Tuhan juga belum tentu. Karena kita didorong untuk menolong jemaat menyanyi. Kita perlu atraktif. Akhirnya lupa bahwa kita ini menyanyi relasi dengan Tuhan. Kalau nyanyi sampai akhir di hidupku. Saya nggak nyanyi untuk Samuel ini adik saya ini saudara-saudara. Saya bukan nyanyi untuk Samuel ini kan gitu. Saya nyanyikan untuk Tuhan. Tapi pertanyaan saya, tadi saudara nyanyi untuk Tuhan nggak sih? Relasimu dengan Tuhan gak sih? Ataukah kita cuma duduk ya karena hari Minggu ya kok gak mari-mari. Amin Pak Lukas itu. Nah, di gereja-gereja kok kepanjangan khotbah malah gak diundang. Ada gereja juga yang gak salahkan, bagus juga sih, tertib gitu loh. Selesai ada timernya. Timernya bukan hanya timer loh. Saya khotbah baru poin 3 kan. Poin 2, kalau waktunya habis WL sakti musik naik langsung main jreng ngono. Saya bingung lulu pertama kali saya bingung. Wah kok gak selesai khotbahku ini. Ini kan seperti waktu saya SD, gurunya langsung ngomong, selesai gak selesai dikumpulkan, kumpul no kabeh. Yang guyung-guyu ini ya, es tuwek pasti. Karena guru sekarang gak melakukan itu. Guru zaman kita, betul ya? Ya opo Saudara. Saya ingin memberitahu Saudara kalau Bapakmu ini betul relasi. Kenapa kita nggak meluangkan waktu untuk relasi dengan Tuhan? Termasuk waktu firman, termasuk waktu pujian penyembahan, termasuk waktu doa. Tidak heran kalau kita ini, nah ini Bapak Ibu. Kalau doa itu relasi dengan Tuhan, tidak mengherankan Bapak Ibu. Waktu doa kita menikmati pengenalan akan Allah. Waktu firman kita menikmati pengenalan akan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara dengarkan sungguh-sungguh soalnya. Siapapun yang khotbah, kita jadi dengar firman Allah, dengar suara Tuhan. Entahkah dia STH, MTH, dokter, atau tidak ada gelarnya. Tapi kadang kita yang enggak, Saudara. Kita enggak mau membuka telinga hidup kita. Saya enggak mau ngomong batin, nanti dianggap aliran kebatinan, Saudara. Kita bisa menikmati dan bertumbuh, menikmati kasih, menikmati ketenangan Bapa karena kita betul-betul berelasi dengan Sang Bapa. Oke ya Bapak Ibu, mari kita perbaiki kehidupan kita, kembali lagi. Dan ini berarti pertobatan kan. Kalau doa betul-betul relasi dengan Bapa. Saya nyanyi tadi sampai akhir saya jadi perenungan kan. Bener tak? Gak mampu loh Tuhan tanpa engkau kan gitu.
Gak heran sih kalau kita ketemu orang nangis misalnya, tersentuh hatinya dengan pujian, dengan doa. Kenapa? Kemarin saya khotbah di satu gereja. Lalu saya ada anak muda begitu. Karena memang kaum mudanya youth ya, kebaktiannya youth. Pastor Lukas, saya minta doa, duduk. Dia ceritakan, aduh saya aja hancur hati loh saudara dengar itu. Loh gitu loh. Dengar apa yang diminta doakan gitu. Ya keluarganya hancur, gini. Kerinduannya ini. Saya sampai aduh ya apa gitu, sedih saya. Jujur aja sedih. Apalagi lihat kondisinya yang dia, Pak Lukas. Nah, kita doa ya. Tak omong no sama Tuhan loh. Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan. Saya ngajari dia doa. Ya, bisa saja orang buang kamu, tapi Tuhan enggak. Bapak Ibu, ini wow loh sebetulnya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, doa itu relasi, kita membangun relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar ritual-ritual. Bukan sekedar gerakan-gerakan, doa-doa yang biasa kita naikkan. Tapi memang kita lagi cakap-cakap dengan Bapa di surga kok. Bapa ya kita serahkan semua, ngomong apa adanya. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu doa itu? Atau bagaimana, tepatnya lebih baik, bagaimana itu berdoa yang Yesus ajarkan. Yang kedua, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Berdoa berarti mengutamakan kepentingan Allah. Jawab Yesus kepada mereka, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah. Ini dulu. Yesus mengajarkan doa Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah kalau di Matius dilanjutkan, di bumi seperti di surga. Nah ini pendek, saya pilih pendek aja. Tapi ini menunjukkan bahwa doa yang diajarkan Yesus adalah doa yang mengutamakan kepentingan Allah dulu. Kita enggak nangis, doa pertama apa? Tuhan, masalahku, pergumulanku, iniku loh. Jarang kita melakukannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apakah doa kita itu hanya mementingkan diri kita atau ke Allah? Jangan lupa doa selain relasi dengan Allah, tapi doa juga adalah persembahan untuk Allah atau ibadah kepada Allah. Sehingga kita perlu berdoa mengutamakan kepentingan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa itu pertama-tama mengutamakan, dikuduskanlah namamu, biarlah namamu dimuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, bukan fokus pada kebutuhan dan kepentingan kita. Baru nanti setelah itu Bapak Ibu, kepentingan kita dibicarakan di bagian sana. Ya. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, ampuni kami bla bla. Tapi yang jelas, yang pertama mengutamakan kemuliaan Allah, kepentingan Allah, dikuduskanlah namamu atau dimuliakan namamu. Kita berdoa, Tuhan biarlah namamu dimuliakan melalui hidupku, keluargaku, bisnisku. Biarlah namamu dimuliakan di Indonesia ini. Kepentingan Tuhan dulu. Datanglah kerajaanmu. Saya enggak khotbahkan bagian ini detail ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas, saya mengambil poin pokoknya saja. Oke, pertanyaan saya satu aja. Pernahkah kita berdoa agar nama Allah Bapa dimuliakan? Pernahkah kita berdoa agar kerajaannya datang di bumi ini? Atau kita hanya ngomel, marah, Indonesia dolarnya naik. Sekarang udah turun apa? Masih naik lagi? Turun, naik lagi dikit. 17.900. Ada yang kasih apa? Coach. Kok coach sih? Status. BBM naik enggak apa-apa. Yang penting Roh Kudus turun. Wah, Pentakosta kemarin. Ini orang-orang enggak, maksud saya gini loh, ini orang-orang kadang-kadang bercanda sih. Tapi apakah kita punya kerinduan dengan kondisi Indonesia seperti ini? 1 Timotius 2 ayat 4, 1 sampai 4. Pertama-tama aku nasihatkan kepadamu, pertama-tama Timotius, naikkanlah doa syafaatmu.
Kita mestinya berdoa supaya kerajaan Allah ada di Indonesia ini. Menghadirkan kerajaan Allah. Apa pokok doa kita? Seringkali fokusnya makananku, kenyamananku, kepentinganku. Coba pernah nggak sih kita berdoa untuk lingkungan kita? Waduh, makin parah hari-hari ini. Sedih ya Bapak Ibu. Wah, gak peduli Pak, biar dolar naik. Yang pakai dolar itu kan orang desa saja. Apalagi gitu, kalau gitu tambah salah lah kita. Wah, ini live streaming ya? Oh, gak apa-apa saudara. Sudah viral. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang penting, pernahkah kita berdoa untuk kepentingan kemuliaan Tuhan? Tuhan, kita doakan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Berdoa berarti menyandarkan hidup kita kepada Allah. Kita baca sama-sama isi doanya. 1, 2, 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang percaya katakan amin. Ini doanya nih. Berdoa berarti menyandarkan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, doa bukan hanya relasi kita. Doa juga Tuhan gak ngomong, wis pokoknya untuk Tuhan semua. Yang enggak kok. Yesus ngajari, mintalah. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami. Kemudian jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mengajar kita di dalam doa. Doa itu berarti menyandarkan hidup kepada Allah. Doa kita itu bukan pamer. Doa bukan, tapi doa juga bukan sarana untuk mengatur, memaksa Allah. Tapi ekspresi dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Sekaligus kebersandaran kita kepada Allah. Kalau saudara perhatikan, ini kan poin-poin yang paling penting dalam hidup kita. Yang mestinya kita doakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau soal makanan, dengarkan saya. Apakah Bapak Ibu mendoakan? Enggak. Jarang hari ini. Kenapa? Ya pekerjaan kita mungkin sudah pekerjaan. Kita yakin besok udah makan karena sudah ada. Saya yakin itu. Sehingga kita bisa saja tidak bersandar kepada Tuhan. Seolah-olah kita sudah memegang kendali untuk makan, minum, pakai. Termasuk saya. Saya sudah ada. Saudara, tetapi Tuhan mengajarkan kebersandaran ini. Tuhan mengajarkan supaya kita melihat diri kita yang sebetulnya nggak mampu, nggak berdaya, dan butuh tempat persandaran. Makanya ya kadang-kadang saya mikir ya saudara, kondisi-kondisi sulit seperti sekarang, Indonesia bukan kondisinya belum, saudara, orang takut semua sebetulnya kan gitu. Cuma nggak saling ngomong gitu aja loh. Kondisinya ini itu Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, justru tempat-tempat yang sulit dalam hidup kita, saya pikir-pikir yang memang betul. Supaya kita belajar menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Sehingga kita perlu bersandar kepada Tuhan. Tapi jangan takut, karena permintaan yang ditulis oleh Lukas ini, doa Bapa kami, juga ternyata di luar kapasitas kita semua. Makanan, pengampunan, siapa yang bisa meraih pengampunan sendiri? Bukankah itu dari tangan Tuhan? Kemudian kelepasan dari pencobaan. Ketiganya adalah kebutuhan hidup kita setiap hari. Jadi bersandar kepada Tuhan itu setiap hari Bapak Ibu. Siapa yang gak butuh makanan setiap hari? Kita makan setiap hari. Kebutuhan setiap hari. Siapa yang saudara pengampunan setiap hari? Ada di sini yang hari ini gak berbuat dosa, angkat tangan. Terus mari kita angkat kaki Bapak Ibu. Kita semua berdosa. Kalau gitu kita butuh pengampunan setiap hari. Pencobaan setiap hari. Kita mesti berdoa, ya Tuhan lepaskanlah aku. Jauhkanlah aku dari pencobaan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketiganya kebutuhan. Maka itu kita perlu bersandar kepada Tuhan. Dan puji Tuhannya, berdoa
itu memang sarana anugerah Allah untuk kita bersandar kepadanya. Saya akhiri Bapak Ibu, berdoalah kita dapat bersandar pada Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Pak Lukas? Ya karena dialah Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Yang setuju ngomong amin. Iya, tapi ya sesuai kehendaknya. Loh gitu ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa? Karena bukan hanya Allah sanggup, tapi yang kedua, karena Allah yang sanggup itu adalah Bapamu yang baik. Justru relasi itu yang membuat. Perhatikan yang baik ini bukan karena kita tekun. Lah kan nanti kalau ketekunan jadinya loh tergantung kita. Enggak, tergantung Bapa. Tapi bukan berarti kita oleh gitu gak usah tekun. Nah, salah juga. Karena Alkitab memberitahu kita tekun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Dia sanggup. Tapi Dia juga Bapamu yang baik. Itu sebabnya pasti doa kita dijawab. Yang setuju katakan. Lu ayatnya gitu. Mintalah kamu akan menerima. Carilah kamu akan, itu pasti. Nah pertanyaannya gini, lu itu tak minta sembarangnya Pak Lukas. Nah, saudara keliru lagi. Karena ayatnya belum selesai di situ. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau jawabannya pasti. Kadang Tuhan juga menjawab pastilah. Tidak. Nah yang menarik saudara di ayat yang terakhir ini, di ayat yang ke 12-13, ayat 11 sampai 13. Bapak mana di antara kamu yang meminta ikan, anaknya minta ikan, dikasih ular? Ya. Atau jika ia minta telur, kasih kalajengking. Oh enggak ada. Nah Bapak Ibu menarik sih, kalau di Injil Matius, batu, roti. Siapa anak yang minta roti, kasih batu. Minta ikan, kasih ular. Kalau di sini enggak. Nah Bapak Ibu perhatikan ayatnya lanjutnya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberianmu yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Yang menarik adalah ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya tidak ingin panjang lebar, saudara, dari bagian itu sebetulnya penekanannya pada kebaikan Tuhan. Karena Allah yang sanggup itu juga Bapak saudara. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Makanya sebetulnya penting kita merenungkannya. Itu relasi itu penting. Bahwa Bapak kita, saya pernah ngasih ilustrasi di sini, saya kasih ilustrasi lagi. Itu tadi saya masuk, ada satpamnya 2. Kalau saya nggak salah lihat ya, yang satu agak gendut karena saya nggak tahu namanya. Yang satu agak kurus. Di situ ngatur-ngatur, diaturkan gitu. Bapak Ibu, nanti pulang ya, Samuel aja saya suruh. Cari anak si Bapak gendut. Terus omong Pak, minta motor Vario satu aja Pak. Nanti dia jawab, aku bapakmu. Sungguhan. Loh coba nanti. Kalau nggak percaya nanti, loh ini kelihatannya nggak percaya. Kelihatan Pak Tommy mau nanya, ya tanya. No, ya. Pak saya satu Pak. Nanti dia ngomong, wah aku bapakmu. Nah, kan relasi Bapak Ibu. Sekali lagi, kenapa kita disuruh minta? Karena relasi. Saudara, bukan hanya kesanggupan Tuhan, kebaikan Tuhan, tetapi relasi. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berdoa. Yuk kita perbaiki doa kita. Yang pertama, doa itu relasi. Sekarang kalau doa ya sungguh-sungguh ngomong. Bukan cuma ya gak penting kata-kata indah. Salah itu ya bisa saja. Tapi relasi, Bapak ini loh sakit atau apa. Yang kedua jangan lupa doa mengutamakan siapa? Tuhan lebih dulu. Engkau dimuliakan. Doakan pekerjaan Tuhan. Doakan teman-teman yang belum percaya Yesus. Doakan agar kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia. Doakan supaya lah ini yang sifatnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang terakhir, doa itu kebersandaran. Bukan doa itu maksa Tuhan, nodong itu loh Bapak Ibu. Tapi kebersandaran. Aku butuh, yang aku butuh Tuhan sediakan. Tuhan aku bersandar kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Refrennya aja ya. Ku pandang wajahmu. Nah itu. Dan berseru. Itu ya. Kita nyanyikan pujian ini dan kita berdoa kepada Tuhan.
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. saya ingin kita praktek ya. Saya ingin gak cuma dengar-dengar khotbah aja, kita praktekin. Setelah nyanyian ini kita nyanyikan refrennya sekali, lalu saya kasih kesempatan Bapak Ibu ngomong sama Bapak kita di surga. Bukan dipimpin Pak Lukas, bukan didoakan juga, tapi kita ngomong. Tante-tante ya, yang emak-emak, kita doa, kemudian Bapak boleh doa apa aja. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan terima. Yang pertama mengucap syukur dulu sama Tuhan. Yang kedua, Engkau dimuliakan. Yang ketiga, coba kita belajar minta sama Bapak. Bapak, saya minta, saya kadang ngerasa sendirian, hibur. Saya sering sakit, Tuhan tolong, topang. Gitu ya. Coba kita nyanyikan refrennya, nanti kita praktikin. Kita ngomong sama Bapak, masing-masing kita ngomong sama Bapak di surga. Nanti saya serahkan Bu Linda ya, untuk kita doa firman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Setelah pujian ini, saya ajak kita ngambil waktu untuk berdoa. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Bapa, Engkau penjawab doa kami, Engkau Bapa kami bersandar penuh kepadamu. Mari kita berdoa beberapa saat, masing-masing kita doa sama Bapa. Ngomong sama Bapak di surga. Bapa, kami mengucap syukur buat sepanjang pagi sampai siang hari ini. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami boleh datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu. Biarlah melalui setiap kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini, sesungguhnya seringkali kami tidak menyadari bahwa Engkau Bapa kami yang mengenal jauh lebih dalam dari setiap hati kami. Itu sebabnya seringkali doa kami adalah seringkali kami memaksakan kehendak-Mu, sebab kami belum mengenal Engkau Bapa kami. Biarlah melewati kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh kembali menyadari bahwa Engkau Bapa, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Bapa, biarlah mulai hari ini kami kembali merindukan untuk kami berdoa bukan sekedar rutinitas,
bukan sekedar menyampaikan isi hati kami saja sebagai curhatan, tapi lebih daripada itu. Kami mau membangun sebuah relasi yang lebih lagi, Tuhan. Biarlah setiap doa kami menjadi ungkapan iman kami bahwa Engkau Bapa yang setia, yang senantiasa mendengar, bahkan memberikan yang terbaik, bukan seperti apa yang menjadi kehendak kami, tapi benar-benar kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Itu sebabnya terima kasih buat hari ini kembali. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami. Sehingga doa kami sungguh-sungguh didasari akan sebuah relasi, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Bahkan setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, kami boleh menyadari itulah Bapa yang mengasihi kami, yang sedang membentuk kami semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan biarlah melewati setiap apa yang kami dengar hari ini meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Kau juga memberkati Pak Lukas yang sudah menjadi berkat buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapak terus pakai Pak Lukas maupun Ibu Meta untuk benar-benar menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dibangun, diubahkan, didewasakan. Sehingga semakin hari kami boleh semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Lukas, Ibu Meta. Tuhan pakai dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Duduk saudara. Jadi ada 3 hal tadi, apa aja? Yang pertama, halo? Ya udah, daripada tanya-tanya yang nyatat cuma 3 orang. Ya udah ini ya saudara, berdoa membangun relasi dengan Allah Bapa. Ya, bukan sekedar sapaan yang indah tapi pernyataan relasi. Seorang anak datang kepada Bapa bukan hanya saat membutuhkan. Nah ini saudara, itu tadi ayatnya bagus banget yang di ayat 9 khususnya. Yang kedua, secara cepat aja. Berarti mengutamakan kepentingan Allah. Nah seringkali doa kita justru apa? Mementingkan siapa? Nah itu ya, udah dijawab semua. Yang ketiga, berdoa berarti menyandarkan hidup kita kepada Allah. Itu tadi saudara. Ini saya sudah tulis semua, nanti saya masukkan di grup terang. Ya, di grup terang, yang belum masuk nanti boleh minta siapa ya? Admin di sini siapa? Silvi? Yuli nggak ada, Silvi ya. Minta supaya di situ saudara, di situ seharusnya begini loh, grup ini dipakai itu untuk apa? Begitu firman Tuhan disampaikan dibaca, seringkali nggak dibaca. Tapi nggak pernah baca firman, itu susahnya ya. Dibaca, diresponin paling tidak. Karena itu adalah komunikasi kita. Nah saudara, 3 hal ini ada lagi tadi saya, nah ini saya tadi itu di ayat 9 itu, ini yang seringkali dia apa? Dipakai sebagai pegangan tuh, Tuhan bilang minta, Tuhan bilang cari, ketok, makanya banyak, walah itu dia, saudara. Tapi ternyata tadi ini hubungannya satu, relasi. Saudara, kita nggak pernah berelasi, tapi suka minta. Namanya apa itu, saudara? Ah, betul itu pengemis tuh. Jalanan itu kan pengemis. Dia kerjanya apa? Ayat ini.
tanpa dibangun sebuah relasi. Saudara dan saya bukan anak, tapi itu sudah puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, keren banget nih tadi. Ya, saya diingetin. Ini saudara, makanya jangan dikit-dikit. Lah kan Tuhan bilang minta gitu ya. Nah, itu sebabnya. Hari ini Pak Peter ulang tahun ya, yang ke 52, tak pikir 25 ya, ternyata 52 ya. Saya baru tahu tadi pagi, kebetulan sekali hari ini saya sama Ibu Linda Yosep itu sedang mempersiapkan konsumsi gitu kan ya. Nah karena nggak tahu dia ulang tahun, kalau tahu saya bikinin wah macam-macam gitu ya. Saya biasanya nggak pernah, jarang ya yang di sini ibu-ibu menyediakan Chinese food. Tapi hari ini pikiran saya itu Chinese food aja udah lama. Jadi nanti kita tumpengan dan Chinese food tumpeng, bukan Jawa. Pak Peter boleh kesaksian sebentar di usia 52 tahun. Ya, nih. Kok tepuk tangannya tanggung gitu sih. Yuk Pak. Enggak semua saya berikan kesempatan untuk kesaksian. Hari ini ya mungkin hati saya lagi bermurah hati. Yuk Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya mendapat kesempatan yang indah, saya boleh merayakan ulang tahun yang ke-52. Usia yang sudah setengah abad ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tadi pagi saya telepon mama saya Pak Lukas. Saya telepon mama saya pagi-pagi. Mama saya itu saya lupa Bu, saya ulang tahun apa enggak, mama saya usia 82. Jadi dia lupa, ngucap ulang tahun itu lupa, cuma saya telepon, Mah terima kasih ya, aku sudah 82 tahun buat doakan. Mama saya itu pendoa saya yang nomor 1 Pak Lukas. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya. Saya telepon pagi-pagi jam 4:30. Loh ada apa Pet? 4:30 Pak, telepon. Saya telepon, terima kasih ya Mah, terima kasih ya, omongan panjang lebar. Sudah 82 tahun didoakan. Ya, sampai ada sekarang hidup saya itu wah luar biasa ya. Seperti drama Pak Lukas ya. Yang enggak pernah saya pikirkan Tuhan kasih. Yang enggak pernah saya impi-impikan itu Tuhan jadikan dalam hidup saya, ya. Seperti ditata dengan baik. Seperti alur drama yang bagus sekali, ya. Sepertinya takut tapi ya itu tadi saya punya seorang mama yang masih hidup itu sebagai pendoa yang luar biasa. Saya ingat pertama kali ketika saya bangun, wes enggak ada yang lain Bu Linda, saya telepon mama. Mah terima kasih ya, Cik ya. 82 tahun buat doakan ya. Doanya mama saya itu jadi semua loh Bu Linda. Ya. Jalannya waktu itu terjadi satu persatu Bapak Ibu. Ini kesaksian, enggak mungkin saya ceritakan satu persatu. Ya. Jadi semua mama saya itu gembala di kota kecil Bapak Ibu. Gembala di kota Kudus dan luar biasa. Seorang gembala yang sampai detik ini masih tanpa papa saya, dia tetap mengembalakan. Ketika 2015 papa saya tidak ada, saya ngomong sama mama, Mah yuk ikut aku ke Surabaya. Oh gitu. Enggak banyak jemaat di tempat ini. Ya. Jalannya waktu sudah 11 tahun ditinggal, 11 tahun ya ditinggal papa, mama tetap berjuang bersama dengan Koko dan istri saya nemeni mama Pak di kota Kudus. Ya, saya bersyukur juga mendapat kesempatan di tempat ini melayani. Terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Bu Linda. Bagi saya tempat ini adalah komunitas yang sangat luar biasa. Saya mendapat banyak sekali pemahaman yang baru, yang dulu keliru-keliru diluruskan lagi di tempat ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk semua supportnya, untuk semua doanya. Terima kasih Pak Lukas untuk firman-Nya. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Pak Yohanes. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Buat Peter itu, tapi Oikos juga sangat diberkati, ya, saudara. Tadi dibilang gerejanya
mamanya, saya kenal mamanya nggak banget-banget, tapi lihat dari caranya, dari cara bicaranya, emang kalem banget gitu ya. Nah, saudara, tadi dia bilang kotanya kecil, gerejanya besar saudara. Ya, itu yang saya wow itu, ada kalau 10 kali lipat ini. Benar, tapi apa? Peter memberikan dirinya melayani di mana aja. Dia bukan hanya di Oikos saja, sekalipun setiap minggu di sini ya. Tapi hari-harinya itu banyak saudara ya. Nah itulah yang saya terberkati juga, betul. Kalau saudara ke sana, sekarang saya pernah pelayanan ke Kudus juga gitu ya. Wah besar saudara. Tapi di sana ada kokonya yang sudah mengembalakan, menggantikan papanya. Tapi mamanya masih ikut ambil bagian. Wow keren banget. Tapi Peter mengambil pelayanan tersendiri yang sudah Tuhan percayakan. Nah itu saudara. Makanya jadi yang di Kudus bukan kerajaan kan ya. Kerajaan Allah atau kerajaan manusia. Sehingga ditunjukkan bahwa anaknya satu pelayanan ke daerah-daerah Tuhan pakai. Nah itu nanti bisa didoakan ya. Di usia 52 tahun kayak 25 terus atau ya puji Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri Pak Yu mungkin. Oh. Ya. Lagu yang kedua tadi apa ya? Saya masih terngiang sampai hari ini yang ku menyembahmu itu loh, ada tulisan ku menyembahmu. Nah kata menyembah itu bukan sekedar nyanyian. Menyembah itu adalah seorang hamba Tuhan dari negara Tiongkok sana saudara. Dia melayani di Tiongkok. Dia melihat jemaat-jemaat yang di bawah tanah itu saudara, cintanya Tuhan luar biasa. Dia mengatakan menyembah adalah ibadah yang tertinggi. Ibadah yang tertinggi itu adalah menyembah. Menyembah bukan sekedar nyanyian, tapi apa? Relasi dan ketaatan akan Tuhan. Itu sebabnya kata-kata ini saudara bukan untuk hamba Tuhan saja, tapi untuk saudara dan saya. Yuk kita ambil saat teduh sejenak kembali. Biarlah ini bukan sekedar kata, tapi kami mau hidupi dalam kehidupan kami. Menyembah bukan sekedar lagu atau nyanyian, tapi kami mau menyembah sebagai ibadah kami, ketaatan kami akan Engkau, dan relasi kami dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu. Benar Tuhan. Melayanimu seumur hidupku. Ini kami Bapa, Sampai ku menutup mata. benar Tuhan. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang Sekali lagi dengan segenap hati, kami mau sampai akhir hidup kami Bapa. sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata.
kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Saudara, kebetulan sekali ya, kemarin itu saya sempat lihat di YouTube video tentang doa juga. Terus saya dapat ilustrasi yang bagus. Jadi pada waktu doa syafaat itu saya sempat sampaikan ilustrasi itu. Sebetulnya ada 2 ilustrasi saudara, tapi saya cuma mau bagikan satu aja ya. Mengingat saudara kan berdiri semua, tidak duduk. Ya. Jadi gini saudara ya, yang namanya doa itu ya, yang namanya doa itu diibaratkan seperti seorang itu sedang menebang pohon. Ya. Jadi suatu saat ada seorang bapak, dia itu sedang menebang pohon. Ya, kalau zaman sekarang kan pakai geraji listrik gitu, zaman dulu kan pakai kapak gitu. Nah ternyata bapak ini menebang pohon dengan kapak dengan setengah mati gitu saudara. Ditebang, tidak tebang-tebang gitu ya. Ternyata karena apa? Karena kapaknya itu sudah tumpul. Terus kebetulan ada seorang anak muda yang lewat. Kemudian anak muda itu memperhatikan, kasihan ya orang ini ya. Nebang pohonnya enggak tebang-tebang. Terus dia perhatikan, mungkin karena kapaknya sudah tumpul gitu ya. Terus dia ngelancangi gitu, ngomong sama bapaknya ini, Pak, tebang pohon kapaknya tumpul gitu ya, ndak tebang-tebang Pak gitu. Terus bapaknya itu nyeletuk, dia bilang, iya aku ini sibuk, terlalu sibuk nebang pohon sampai ndak sempat mengasah kapaknya. Ternyata gini saudara, ternyata di dalam kehidupan kita itu sering alasan, iya aku ini terlalu sibuk, makanya aku itu tidak pernah doa. Nah kalau dilihat dari ilustrasi ini tadi, justru karena kita itu sibuk, maka kita harus makin berdoa. Supaya apa? Supaya kesibukan kita itu loh, tidak sia-sia. Supaya apa? Supaya pada saat kita sibuk sekalipun, kalau kita tidak lupa berdoa, Tuhan bekerja melalui kesibukan kita. Yang sibuk jadi tidak sibuk, saudara. Yang sibuk sekalipun Tuhan pasti tolong. Supaya jangan lupa harus berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah utus hamba-Mu, Pak Lukas bersama dengan Bu Meta ada di tengah-tengah kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih rindu agar kami berdoa kepadamu. Karena satu hal kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa kepadamu, itu tandanya kami berrelasi dengan Engkau Tuhan. Tuhan rindu kita berrelasi dengan Tuhan. Apakah kita juga rindu berrelasi dengan Tuhan? Mari hamba-Mu berdoa Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu atas jemaat-Mu di Oikos ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi umat yang berdoa. Sehingga Oikos menjadi gereja yang berdoa. Karena kami percaya Bapa, melalui doalah menunjukkan bahwa jemaat-Mu sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Bersandar kepadamu. Melalui doalah kami bisa tahu seberapa kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau sudah
sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati Pak Lukas, Engkau memberkati Bu Meta juga Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat yang Engkau percayakan kepada Pak Lukas dan Bu Meta Tuhan. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk Peter Tuhan. Engkau sudah tempatkan dia di Oikos. Engkau sudah pakai dia begitu indah di Oikos Tuhan, sehingga kami semua yang di tempat ini diberkati melalui pelayanan Peter Tuhan. Mari Bapak, Engkau juga memberkati Peter Tuhan. Kami tahu Tuhan pelayanannya bukan hanya di Surabaya, bahkan di mana-mana Tuhan, banyak tempat yang diberkati oleh pelayanan Peter Tuhan. Mari Bapak, Engkau juga memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanannya yang ada di Kudus Tuhan. Kami percaya Bapak, Peter juga tetap berperan di dalam gereja yang ada di Kudus Tuhan. Meskipun saat ini dia belum betul-betul mengembalakan gereja itu Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Kau juga tetap pakai Peter untuk gereja yang ada di Kudus itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami juga mau berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat ini, dan juga mereka yang mengikuti Zoom Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu di depan ini Bapa, sehingga kami senantiasa boleh berjalan makin hari makin seperti Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya bersama-sama katakan amin. Amin. I'm happy birthday to you. Kita foto ya, kita foto dulu. To yang ulang tahun main keyboard. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.